Unwira Production House, ruangnya kreativitas mahasiswa. Unwira Production House, ruangnya kreativitas mahasiswa. Halo, selamat datang di Cendekia, canda dan cerita sekitar Unwira. Nah, Cendekia adalah merupakan program dari UPH atau yang sering dikenal Unwira Production House. Unwira Production House itu merupakan UKM di bidang media dan publikasi. Nah, kali ini kita berbicara tentang bagaimana kita belajar dan membuat manajemen event. Dan sedikit informasi, di Universitas Katolik Widya Mandira, tepatnya di program studi ilmu komunikasi, terdapat mata kuliah manajemen event dan protokoler. Nah, untuk itu kita membahas tentang manajemen event. Sudah hadir bersama kita di Cendekia ada Suster Francisca dan Yusuf. Halo Suster, halo Yusuf. Halo, terima kasih Production House sudah mengundang kami di ruang ini. Oke, terima kasih juga Suster sudah mau hadir bersama kami. Yusuf juga. Nah, berbicara soal manajemen event nih. Suster merupakan mahasiswa semester 5 kan Suster? Ya, benar sekali. Ya. Dan Yusuf, kita lihat Yusuf nih punya jas alma mater berbeda ya Sobat Cendekia. Benar. Kira-kira Yusuf nih berasal dari kampus mana nih, kok bisa nyasar di Unwira sih? Saya dari kampus asal tuh di sana, daerah apa? Cianjur. Daerah Cianjur. Namanya Universitas Surya Kencana. Surya Kencana. Yang sekarang lagi dilanda gempa bumi. Bencana ya. Oke, turut berduka untuk itu ya Yusuf. Ya, nah, berbicara soal manajemen event ini ya Suster. Kan Suster itu mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, kenapa sih sampai bisa diundang seperti ini di sini di ruang Cendekia ini? Bisa Suster jelaskan ada event apa sih yang sudah dilaksanakan supaya Sobat Cendekia tidak penasaran nih? Baik, di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sendiri pada program studi ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada satu konsentrasi, namanya konsentrasi Public Relation. Di sana ada satu mata kuliah pada semester 5 namanya manajemen event dan protokoler. Saya merupakan salah satu yang mengambil program studi tersebut. Kami didampingi oleh dosen pembimbing kami, Miss Dona. Miss Dona ya, iya. Luar biasa. Nah, di sini kan Suster kan sebagai ketua panitia ya di event tersebut ya. Event namanya event apa sih Suster? Baik, saya berbicara sedikit. Manajemen event dan protokoler ini merupakan satu mata kuliah yang 80% itu praktek dan 20% itu teori. Jadi kami kebanyakan turun ke lapangan untuk mengadakan kegiatan. Dan salah satu kegiatan event yang kami adakan di salah satu Kabupaten Kupang, tepatnya di Desa Tuapukan, pada salah satu sekolah swasta milik SSPS Yayasan Regina Angelorum. Di sana kami mengadakan event Bulan Bahasa bekerja sama dengan SMP Santa Teresa 1 Tuapukan. Kegiatan itu dengan tema membangkitkan asa dengan bahasa. Membangkitkan asa dan bahasa ya Suster, luar biasa. Nah, selama kegiatan di sana otomatis kan butuh kepanitiaan ya. Kan Suster sendiri adalah ketua panitianya. Nah, struktur kepanitiaan apa saja yang sudah disiapkan selama kegiatan itu? Baik, saya sebagai ketua, tapi di sini saya bukan bekerja sendiri, tetapi saya bekerja sama dengan struktur kepanitiaan saya, yakni ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi humas, ada seksi acara, ada seksi transportasi, dan seksi dokumentasi dan publikasi. Jadi kegiatan ini luar biasa, kegiatan di manajemen event dan protokoler. Jadi semua terstruktur, semua kepanitiaan itu
menjalankan tugasnya masing-masing. Seperti ketua, saya mengkoordinasikan semua kepengurusan di dalam kepanitiaan kami, lalu juga ada bendahara yang mengatur keuangan, lalu juga sekretaris yang melaporkan kegiatan-kegiatan pertemuan kami, lalu juga ada seksi acara nih yang mengkoordinasi acara dengan baik. Dia menghandle, membuat rancangan acara. Lalu juga ada seksi humas ini bekerja dengan sekolah, komunikasi dengan sekolah, pihak sekolah, dan juga berkomunikasi dengan para panitia. Dan juga ada seksi konsumsi yang mengatur konsumsi kami. Tentunya kita dalam satu kegiatan pasti butuhkan makanan sebagai kekuatan, dan itu seksi konsumsi menjalankannya. Lalu ada seksi dokumentasi dan publikasi. Jadi salah satunya publikasi juga kami memuat bukan saja di OPH hari ini, tetapi kami diundang juga dan dipublikasikan di Kobus Podcast. Komunikasi Buka Suara itu miliknya komunikasi. Oh, miliknya komunikasi ya. Iya, Sister? program studi ilmu komunikasi. Lalu ada seksi transportasi, kan lumayan tempat kegiatannya juga cukup jauh dari universitas, sehingga kami membutuhkan transportasi sebagai media atau alat untuk menghandle kegiatan kami. Ya, termasuk Yusuf juga masuk dalam kepanitiaan. Iya, luar biasa. Dia juga bekerja sama dengan kami walaupun dari berbeda daerah. Kemarin seksi acara. Seksi acara ya. Jadi menghandle kegiatan itu dengan Ya. baik. Kalau seksi ya. acara kan ada rintangannya tersendiri, dia Iya. sangat seru. Oke, sangat seru ya. Jadi saya mau tanya Suster dengan Yusuf nih mengenai apa sih kesulitan saat melaksanakan kegiatan tersebut ya. Tentunya kalau untuk saya sendiri secara pribadi adalah tempatnya cukup jauh di Kabupaten Kupang, dan rute perjalanannya juga memang untuk media atau jalannya juga lumayan, akses jalannya cukup rumit, makanya jalannya juga tidak terlalu bagus ke dalam, jadi dia ke dalam lagi, jalan umum tapi ke dalam. Dan juga kesulitannya adalah bukan hanya tempatnya jauh, tetapi juga di dalam satu kegiatan event itu tentu membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan walaupun mengalami kesulitan dengan komunikasi, tetapi kami di sini juga belajar sebagai orang komunikasi bagaimana kita berkomunikasi sehingga melancarkan kegiatan tersebut. Bukan hanya teori ya, Suster, Iya, tetapi benar praktek sekali. juga. Ada minum ya? Ya, silakan ya. Belum ada sponsor. Oke. Barangkali mau Ya, masuk barangkali. sponsor. Ya, benar. Kembali ke Yusuf nih. Yusuf, gimana Ya. sih kesulitan saat kegiatan tersebut? Kalau kesulitan kemarin yang pas di lapangan tuh kayak kan emang setiap mahasiswa kan beda-beda karakternya. Jadi benar. itu jadi kembali lagi ke diri sendiri, kayak kesadaran gitu, tugas dari event tersebut tuh apa. Kayak kemarin dari seksi acara, dan masih ada mahasiswa juga. Iya. Maksudnya yang belum sadar bahwa di seksi acara tuh harus ngapain gimana. Ya, belum begitu. belum penguatan kapasitas gitu ya, Ya, belum tahu kurang kapasitasnya seperti apa. Nah, untuk itu kan susah ya menggabungkan persepsi atau pendapat dari teman-teman panitia ya. Iya. Sedikit mungkin ada sedikit miss begitu, atau bagaimana Suster untuk kalau panitia sendiri? Kan biasanya ada dinamika tuh dalam kepanitiaannya. Iya, tentunya kegiatan ini kan baru pertama. Ini juga kegiatannya diselenggarakan dalam bentuk ujian tengah semester dari mata kuliah tersebut. Dan sesuai teori yang kami dapatkan waktu di kelas dalam mata kuliah tersebut, tetapi prakteknya ini terkadang sulit dijalankan. Ya, kadang dan realita tidak sesuai ekspektasi ya. benar, kata orang tepat ya. sekali, benar. Dan tentunya kalau kita sebagai koordinator umum atau ketua tuh terkadang kita saat berkoordinasi dengan pengurus ini belum lancar, ini belum perlu ini. Terkadang ada pemikiran ini maunya ide begini. Jadi di lapangan itu terkesan terkadang kita ada miskomunikasi, artinya dia maunya seperti ini. Tapi untung bahwa kami ini karena satu mata kuliah, jadi kami belajar dalam mata kuliah ini, dan ini merupakan satu kegiatan yang luar biasa. Artinya kami bukan saja kita belajar ya teori saja, tapi praktek. Dan ada
koordinator kami, ada dosen pembimbing yakni Miss Dona sendiri yang membimbing kami, sehingga kami komunikasi dengan Miss, sehingga ada hal-hal yang kesulitan yang kami alami di lapangan, kami langsung komunikasikan sehingga dihandle oleh dosen kami sendiri. Mencari solusi Iya. bersama. Ya. Sehingga pengalaman ini satu pelajaran juga untuk Iya, kami bahwa benar. ke depan saat berada di masyarakat bagaimana kami menghandle satu kegiatan. Dan alhamdulillahnya kemarin ya puji Tuhan Iya. sukses begitu ya. Iya, Sukses, benar-benar. Luar Oke. biasa ya. Ya, jadi Oke. menjadi kesenangan ke diri sendiri begitu. Bahkan kami juga diundang lagi oleh ketua komite, bilang jangan hanya ini saja, jangan hanya ilmu komunikasi, tapi perlu juga yang lain untuk Program datang studi yang belajar. lain Iya. juga, iya, Karena luar ini biasa. mereka rasa luar biasa, dan kami bukan saja menerapkan mata kuliah manajemen event saja di lapangan, tetapi kami menerapkan bagaimana sebagai orang komunikasi, bagaimana belajar public speaking, bagaimana sebagai seorang dokumentasi mengambil gambar, lalu juga kami kan belajar juga administrasi, bagaimana mengadministrasi, memanajemenkan sebuah kegiatan, memanajemenkan sebuah administrasi itu sendiri. Iya benar. Saya penasaran nih Suster, kan kegiatannya kan di sekolah, di salah satu desa di Kabupaten Kupang, letaknya itu di Tuapukan ya. Ya, tepat Bagaimana partisipasi para guru, kepala sekolah, atau orang-orang desa yang terlibat, masyarakat setempat, partisipasi terhadap kegiatan tersebut tuh bagaimana ya Suster? Kami juga berterima kasih kepada pihak sekolah SMP Santa Teresia Tuapukan yang begitu welcome menerima kami untuk berkolaborasi dengan mereka. Jadi saat kami menghubungi pihak sekolah untuk kegiatan yang akan kami buat ini, mereka begitu menerima kami. Mereka menyediakan tempat. Mereka mengatakan bahwa memang pada bulan Oktober ini bulan bahasa, dan berkaitan dengan ilmu komunikasi sendiri, kita adalah kami ilmu komunikasi itu belajar tentang bahasa, tentang komunikasi, sehingga ini tepat. Kami melihat bahwa ini satu kegiatan yang tepat, dan pada bulan bahasa yang mereka selenggarakan, lalu juga bagaimana kepala sekolah dengan pihak guru mereka berkolaborasi, mereka menyiapkan para siswa sebagai peserta dalam lomba. Jadi di sana itu kami mengadakan lomba itu ada 3 lomba, 2 mata lomba. Iya, 2 mata lomba itu dari pihak sekolah sendiri, dan 1 mata lomba itu dirancang oleh kami sendiri. Jadi 2 mata lomba itu yang salah satunya adalah yang kami rancang adalah fashion show, dan 2 mata lomba yang dirancang oleh sekolah itu adalah pidato dan juga puisi. Jadi di mana para siswa itu dipersiapkan untuk membawakan pidato dengan baik, public speakingnya mereka, lalu juga bagaimana mereka mengungkapkan diri mereka dalam berpidato dan berpuisi itu. Lalu yang salah satu yang kami rancang, kenapa kami memilih fashion show sebagai salah satu kegiatan yang mau diselenggarakan perlombaan ini nih, adalah di mana kami mau belajar bagaimana mereka mengeluarkan mereka punya budaya. Anak-anak itu mereka menerapkan, mereka kenal mereka punya budaya, dan mereka bagaimana menampilkan budaya mereka, dan mereka menggunakan mereka punya public speaking, cara berbicara mereka, menyampaikan tentang apa yang mereka kenakan. Berarti cara mempromosikan Iya, ya, budaya, itu iya, ya. benar sekali. Berarti saat fashion show itu menggunakan wastra daerah kan? Iya, benar, tepat sekali. Jadi mereka berpasang-pasangan, menampilkan Yang menarik sekali iya. ya Suster ya. Tapi nggak cuma itu, kemarin juga kan Iya. ada undangan ya ke Iya. ini, ke wali murid. Iya, jadi mereka punya orang tua juga datang, hadir. Berpartisipasi Iya, juga jadi mereka ya, rasa bangga. menyaksikan. Iya, benar Dan sekali. kemarin kan saya di lapangan itu merasa sangat salut begitu, maksudnya sangat bahagia sekali ketika masyarakat sekitar ikut juga begitu, ikut melihat, terus ikut makan juga bareng bersama kami iya. semua begitu. Dan kami juga disambut khusus loh pada saat kegiatan itu. Jadi mereka ada tarian untuk menyambut kami. Jadi budaya NTT sendiri ada tarian itu, sehingga mereka menyambut dan mereka memberikan satu budaya yang di NTT yang tidak bisa kita lupakan adalah Okomama. Itu ya pemberian sirip pinang. Jadi mereka ada tarian Okomama, berikan Okomama untuk kami penyambutan. Padahal kegiatan itu adalah kegiatan kolaborasi kami bersama mereka, tapi mereka menyambut kami luar biasa. Luar biasa sekali Iya. ya. Ngomong-ngomong nih, Yusuf kan baru pertama kali ya ke Nusa Tenggara Timur. Ya perdana. Ya. Berarti sudah kemana saja sih Yusuf jalan-jalannya? Kalau boleh tahu ya. Kemarin kan saya
di pertukaran mahasiswa Merdeka ini ada kegiatan modul Nusantara juga. Modul gitu. Nusantara. Ya. Oke. Jadi itu kemarin saya mengunjungi sampai ke Pulau Flores, sampai ke ujung ke Manggarai sana, Labuan Bajo. Labuan Bajo. Saya sangat bersyukur sekali maksudnya ada kesempatan bisa ke sana kan. Ya. NTT kan indah kan, Iya, Yusuf? itu. Oke. Berarti ini pengalaman pertama untuk Yusuf dan sekaligus baru pertama kali menangani event ini ya? Atau ada sebelumnya pernah menangani event-event yang lain? Kalau sebelumnya ya background saya di sana tuh kayak sebelumnya kayak misalnya acara di kampus kayak ngadain lomba-lomba gitu aja. Ya tapi pas kesini ini pertama gitu. Pertama. Si Yusuf terjun juga ya. bukan jurusan komunikasi. Ya. Oke. Oh, jurusan apa nih Saya Yusuf? jurusan ilmu hukum. Ilmu di sana. hukum. Luar biasa, berarti Yusuf punya banyak pengalaman dan ilmu juga ya. Ya. Luar biasa. Dan masuk di Unwira tentunya belajar banyak ya Yusuf. Sangat banyak. Iya, saya penasaran nih Suster. Iya. Suster dan Yusuf ya. Bagaimana sih kesan setelah mengikuti event tersebut, melaksanakan event tersebut, kesan dari Yusuf dan Suster tuh gimana sih? Si Yusuf. Paling kesan saya tidak bisa diucapkan oleh kata-kata. Oh, tidak bisa ya, tidak bisa dirangkaikan oleh kata-kata. Iya. Yusuf. Kayak misalnya kan saya sebelum ikut program ini tuh sengaja pilih NTT begitu. Iya. Karena emang pengen lihat di sini budayanya, terus kulturnya dan masih banyak lagi. Iya. Karena kan NTT ini tuh sangat indah tadi. Indah, iya benar. Apa yang dikatakan oleh kakak. Iya. Dan kesannya kemarin tuh kayak ternyata apa yang saya harapkan sebelum saya kesini tuh jadi Sesuai dengan sesuai dengan harapan ya. begitu. Iya. Kayak budayanya Kami kayak orangnya baik-baik kan? Iya. Iya. Itu masih kalau yang Yusuf lihat Okomama ya? Ya. Sambutan Sempat dimakan juga sirip pinangnya. Ya, oke. Saya itu baru pertama Baru pertama, makan sirip iya. pinang. Nah, itu salah satu budayanya orang Nusa Tenggara Timur seperti itu. Kita disambut dengan baik. Itu memang sudah tradisinya seperti Ya. itu, Yusuf. Nah, jadi harapan ya. Saya mau tanya harapan Suster dan Yusuf mengenai kegiatan event-event mungkin untuk program studi sendiri ataupun untuk Unwira. Harapannya seperti apa sih, Suster? Saya punya kesan tadi belum dijawab ya. Oh, mohon maaf ya, saya kayaknya kurang fokus soalnya si Yusuf terlalu tampan untuk saya. Ya, oke. Saya punya kesan untuk Unwira sendiri, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya sebagai seorang mahasiswa dan dipercayakan oleh kongregasi untuk studi di sini. Saya merasa Unwira luar biasa dengan merancang pembelajaran pada ilmu komunikasi, satu pembelajaran event, manajemen event dan protokoler. Kami bukan saja belajar tentang teori, tetapi kami belajar memanajemenkan kegiatan, satu kegiatan yang luar biasa, sehingga kesempatan ini menjadi satu bahan ajaran dan juga menjadi pelajaran untuk kami yang membawa dampak untuk kami setelah kami tamat dari Unwira, apa yang mau kami buat sebagai orang komunikasi, dan saat kami juga terjun ke lapangan pekerjaan, saat ada kegiatan event, apa sih yang struktur, apa sih yang kegiatan itu. Biasanya kalau teori saja tidak akan mungkin kita serap dengan baik, tetapi sebagai seorang remaja, seorang anak muda, dia tuh lebih banyak kalau praktek itu lebih kena. Dan ini salah satu kesempatan dan luar biasa, kesempatan ini menjadi satu pelajaran untuk kami, dan kami merasa saya sebagai seorang mahasiswa juga saya merasa bangga dengan kegiatan ini dan kesempatan kali ini untuk belajar dan mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan bukan saja sedikit tapi segudang ilmu. Untuk Yusuf gimana nih harapannya? Ya, lagi Si Yusuf masih minum. Yusufnya kayaknya kehausan deh, Yusuf. Mungkin tadi karena dibilang ganteng tadi. Iya, makanya langsung dehidrasi ya Yusuf ya. Ya silakan Yusuf. Kalau harapan saya untuk event manajemen dan protokoler ini ya semoga kedepannya makin baik lagi ya tentunya gitu. Karena kan kemarin kan di masa kita ya Sus, Iya. pasti ada orangnya yaitu kita. Iya. Ya, untuk selanjutnya pasti ada
masanya nanti untuk adik-adik kelas. Iya, semester karena ini mata kuliah. Ya, Benar betul. sekali. Benar. Mungkin ya Suster dan Yusuf, adakah event lagi yang akan dirancang atau direncanakan untuk kedepannya? Memang kami akan mengadakan event dalam UAS nanti. Memang kemarin juga kami merancang kegiatan bekerja sama dengan kampus ministry. Jadi ada satu nanti ada mata lomba, lomba menyanyi, tapi itu masih dirancang dan kami akan bekerja sama dengan kampus ministry untuk kegiatan ini, sehingga kami mau belajar lagi bagaimana memanajemenkan kegiatan itu, sehingga bukan satu pengalaman tetapi banyak pengalaman itu akan membantu kami. Ya, akan menambah ilmu ya Suster ya. Jadi mungkin harapan dari saya juga ya, harapan saya bahwa teman-teman sekreatif mungkin. Kita orang muda, kita penerus bangsa, kita harus mampu untuk belajar. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar itu bukan saja dari sekarang, tapi seterusnya sampai kita mati bahwa kita akan belajar. Jadi pengalaman-pengalaman itu adalah kesempatan di mana kita belajar. Jadi jangan malas-malas, seperti malas-malas kuliah, malas-malas masuk kelas, ataupun malas ikut kegiatan. Seperti kami saat ini tidak mau mengerjakan UTS, ujian tengah semester, seperti event ini, satu kesempatan yang gagal untuk teman, bahwa dia tidak akan belajar lagi kesempatan ini, bahwa kesempatan hanya bisa diambil sekali. Benar. Jangan sia-siakan. Jangan masa mudamu. sia-siakan. Iya. Benar, tepat sekali Yus. Benar, ya. Kesempatan datang satu kali ya Suster Iya. Yusuf. Iya. Kita sebagai mahasiswa, apalagi semester 5, semester 4 kan mahasiswa yang titiknya jenuh-jenuhnya ya, Iya. belajar soal teorinya, perlu sekali praktek. Praktek, Itu PR iya. besar ya untuk para dosen, gimana bukan Iya. hanya teori tetapi praktek Iya. juga. Iya. Iya, benar sekali. Nah, terakhir nih, kan sudah melaksanakan event ini di SMP swasta Santa Teresia Satu Tua Pukan. Iya. Nah, pesan dulu untuk adik-adik di SMP ataupun para guru yang lagi menonton nih, pesan untuk mereka apa yang harus dilaksanakan ke depan, ataupun sesuatu yang perlu mereka capai, seperti apa pesan untuk mereka. Silakan Suster dan Yusuf. Saya lebih dulu atau si Yusuf? Silakan, Ladies Suster. first lah. Oke, pesan saya yang pertama-tama saya mau mengucapkan limpah terima kasih untuk pihak sekolah SMP Santa Teresia 1 Tua Pukan yang luar biasa telah menerima kami, dan harapan saya untuk adik-adik yang merupakan penerus bangsa, dan juga mungkin adik-adik juga silakan bergabung bersama kami Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Kami mengharapkan itu, dan juga salah satunya juga harapan kami adalah jangan berhenti belajar. Kemampuan adik-adik yang sudah ditunjukkan kepada kami dengan talenta masing-masing itu luar biasa. Teruskan itu dan semangat terus, lalu terus mengadakan kegiatan-kegiatan sehingga membantu juga adik-adik untuk semakin belajar, semakin menjadi diri yang luar biasa. Iya. Untuk para gurunya, Suster? Untuk para gurunya, oh ya, satu pesan juga, bekerja sama dengan baik dan terus mendukung anak-anak untuk mengembangkan talenta. Seperti kami juga, kami punya dosen Miss Dona memberi ruang kepada kami seperti kegiatan event kemarin. Itu satu kesempatan untuk kami, sehingga kami juga mengembangkan kreativitas kami. Untuk Yusuf gimana nih Yusuf? Saya pesan untuk adik-adik, karena kan kemarin lihatnya mereka tuh kayak bersemangat sekali begitu Iya. mengikuti acara tersebut. Terus saya juga mengapresiasi kayak kerjasama terus untuk mempersiapkan event tersebut. Terus kemarin saya sempat lihat setelah beres acara tersebut tuh, jadi siswa-siswi SMP itu tuh kayak gotong royong, mengangkat batu begitu. Panggungnya kan dibuat Ya, seperti dibuat ya. gitu. Nah, dengan apa? Jadi biar gak jenuh. Jadi mereka tuh kayak dikasih musik Hiburan, gitu, lagu. Nah, ya. nanti kita goyang bento bareng. Beto ya. Itu adik-adik SMP Santa Teresia. Nanti Kak Yusufnya mau ajak goyang bento bersama nih. Oke.
Baik, terima kasih Suster, terima Iya. kasih Yusuf Baik, mau Kak. hadir di Candekia pada hari ini di episode yang kedua loh. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosannya ya Yusuf Ya. untuk berkunjung ke Unwira kalau nantinya sudah selesai Semoga masa. nanti bisa bertemu lagi. Iya, semoga Bisa lanjut bertemu lagi. S2 juga di sini, mungkin Yusuf. Niat ya. Iya. Terus Yusuf dan Suster pesan dulu buat UPH karena dari tadi kan sudah untuk event ya. Nah. Iya. Kali ini untuk UPH. Jadi wajib hukumnya kalau bintang tamu ataupun narasumber ya harus memberikan sepatah kata dulu buat UPH. Oke, untuk Unwira Production House yang luar biasa mengembangkan kreativitas mahasiswa yang mengembangkan kreativitas mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Semoga semakin berkembang dan terus berkembang. Pasti ada pergantian para muda-mudi mahasiswa, tentunya pergantian mahasiswa dalam UPH ini. Untuk itu terus teman-teman tunjukkan kreativitas kalian, kemampuan kalian, dan jangan berhenti untuk berkolaborasi dan juga bersemangat dalam setiap event ataupun kegiatan yang teman-teman selenggarakan seperti sekarang ini. Terima kasih. Semoga ke depan juga mendatangkan bintang tamu yang luar biasa ya. Amin, amin. Gimana Yusuf? Untuk saya buat UPH semangat kontennya ya. Oke, makasih Yusuf. Nah, teman-teman cendekia, sobat cendekia yang saya kasihi, untuk itu sekian dulu ya kita bincang-bincangnya. Nah, jangan lupa follow Instagram kami @Unwira Production House, Facebook Unwira PH Unwira PH, TikTok @Unwira Production House _ dan YouTube kami Unwira TV. Jangan lupa like Komen, And share. dan subscribe. terima kasih, saya Gaudensia Resalonda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye. Unwira Production House, ruangnya kreativitas mahasiswa.